Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa dan kembali beribadah kepada Allah, dan ibadah yang kita lakukan dengan cara menuntut ilmu, dan kita berharap kepada Allah terus diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mudah dipahami dan mudah diamalkan dan bisa dipertahankan sampai datangnya kematian. Dan sebagaimana biasa dengan saya, kita membahas kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-14. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat melihat hadisnya, atau mungkin bagi yang tidak punya kitabnya bisa searching di Google. Ya, yang punya handphone silakan searching di Google, tulis saja Hadits Arba'in ke-14, enter. Ya, nanti keluar dari insyaallah teks hadisnya. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kita sehat semua. Sepertinya banyak yang terlambat hadir nih, atau mungkin berhalangan hari ini. Sambil kita menunggu yang lain, kita langsung saja mulai, karena sudah 7:30 lewat ya. Hadis Arba'in yang ke-14, kita baca hadisnya. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Tidak halal berarti haram. Ya, seorang muslim itu dibunuh enggak boleh. Ditumpahkan darahnya tidak boleh, kecuali ya, seorang muslim yang mana ini? Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar, dan dia mengakui, meyakini bahwa aku adalah utusan Allah. Ya, ini muslim yang mukmin ya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Kecuali dengan salah satu di antara 3 sebab. Ada 3 alasan seorang muslim itu boleh dibunuh. Ya. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-thayyibuz zani. Orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, lalu dia berzina. Dia sudah pernah menikah, apakah statusnya sekarang masih ada istrinya, masih ada suami, atau mungkin dia duda atau janda. Intinya dia pernah menikah, lalu dia berzina. Maka orang seperti ini boleh dibunuh. Ya, nanti ada penjelasannya ya. Yang kedua, yang boleh dibunuh adalah an-nafsu bin nafs. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia pun boleh dibunuh. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wat-tariq lidinihi wal mufariq lil jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya berarti dia murtad, dan dia pun berpisah dari kaum muslimin. Dia meninggalkan agama dan berpisah dari jamaah kaum muslimin, berarti dia murtad. Nah, 3 alasan inilah yang Rasul sebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi Al-Quran kita bahas, hadis pun kita bahas. Dan dengan saya memang fokusnya ke masalah hadis ya.
Dan ini ada penjelasan 3 golongan manusia kaum muslimin ya yang boleh dibunuh. Sebetulnya kan hukum asalnya tidak boleh membunuh seorang muslim. Bahkan orang kafir pun tidak boleh kita membunuh mereka. Ya, tetapi ketika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Seperti membunuh orang kafir itu halal ketika di medan perang, jihad fisabilillah. Dan adapun membunuh seorang muslim itu juga halal apabila memang memenuhi 3 persyaratan tadi. Apa tadi? Dia berzina, padahal statusnya dia sudah pernah menikah, atau dia membunuh orang lain dengan sengaja, atau dia murtad, keluar dari agamanya. Nah, kita kasih penjelasan ya. Yang pertama, masalah berzina. Kalau seseorang itu berzina dan dia masih gadis dan bujang yang belum pernah menikah sama sekali, maka kalau terdeteksi ya, dia mengakui atau ada saksi, maka didera sebanyak 100 kali. Sebagaimana di awal-awal surah An-Nur. Di awal-awal surah An-Nur Allah menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berzina. Ya, bagi orang yang belum pernah menikah sama sekali. Laki-laki maupun perempuan dicambuk sebanyak 100 kali dan dia pun diasingkan selama 1 tahun. Cambukan 100 kali ini luar biasa sakitnya kan ya. Dan saat ini kita lihat di Aceh mungkin diterapkan. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Dicambuk sebanyak 100 kali. 1 kali dicambuk saja sudah sakit kan. Ini 100 kali. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat keras sekali. Tegas dengan masalah zina ini. Karena ini ada sesuatu yang bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah di masyarakat. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Jangan dekati kata Allah. Jangankan melakukan perbuatan zina. Mendekatinya saja terlarang. Kalau orang yang coba mendekati, lama-lama akhirnya dia melakukan. Ya, mendekati zina terlarang. Jadi itu bagi orang yang belum pernah menikah sama sekali. Mungkin dia pacaran, mungkin ketemu di mana, di kafe, mungkin ketemu di hotel, segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya mereka berzina. Mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal, atau mungkin sebelumnya belum saling kenal, atau mungkin pesan BO, ya pesan pelacur-pelacur, WTS, atau apalah namanya, SPK, semuanya itu tidak boleh. Ya, apa SPK? PSK. Ibu-ibu protes SPK. Sales Promotion. PSK ya, pelacur atau WTS ya. Istilahnya jadi semakin hari semakin halus ya. Jadi PSK. PSK kan pekerja seks komersial. Ya, bukan pelacur, bukan WTS, padahal itu betul-betul menjijikkan ya. Karena sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit, ada virus, ada bakteri, dan merusak tatanan hidup di masyarakat. Nah, kalau itu tidak boleh dibunuh. Karena hukumannya dia berzina, karena masih gadis dan masih bujangan yang belum pernah menikah sama sekali. Tapi di hadis yang kita bahas ini, seseorang yang dihalalkan untuk dibunuh adalah orang yang sudah pernah menikah, lalu dia berzina. Apakah menikahnya baru 1 hari? Apakah menikahnya sudah 20 tahun? Sama saja, pokoknya dia sudah pernah menikah, dan tentunya dengan pernikahan itu kan dia berhubungan ya, suami istri. Maka kalau dia ketahuan, ya ada saksi 4 ya, ketahuan dengan saksi 4 orang yang melihat langsung proses perzinahan itu, atau dia mengakui, maka dihukum rajam. Dia dipendam ke dalam tanah, tinggal leher ke atas yang kelihatan, dan dilempar dengan batu sampai berdarah-darah wajahnya sampai mati. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, mungkin bagi sebagian orang atau orang kafir ya kejam banget ya. Waduh, dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, penyok-penyok ya wajah tuh. Dan dilempar sampai mati. Dan itu cara bertobatnya dia diterima oleh Allah. Kalau dia bertobat. Ini statusnya kalau sudah pernah menikah, masih juga berzina. Ya, subhanallah. Kenapa diberikan hukuman seperti ini? Supaya tidak ada yang berani. Kapok jera. Islam itu bukan agama yang keras, tapi agama yang tegas. Ya, supaya tidak ada pelanggaran lagi dan kemaksiatan. Coba aja di negara kita kan. Yang bujangan gadis maupun yang sudah menikah, selingkuh sana, selingkuh sini. Ketahuan di hotel, ketangkap basah, ketangkap kering. Ya.
Seringkali kita melihat dan mendengar berita-berita seperti ini kan, banyak sekali di masyarakat, di sosial media. Dan hukumannya apa? Sama-sama suka. Yang diproses itu kalau pemerkosaan. Tapi kalau sama-sama suka biasanya tidak diproses. Ya. Jadi ini musibah besar ya. Padahal dalam Islam, kalau ketahuan dia berselingkuh, dia punya istri, dia punya suami, dia punya anak, berapapun usianya, lalu dia berselingkuh, dia berzina dengan orang-orang yang haram untuk dia gauli karena dia sudah punya pasangan sendiri. Ya, berzina ya. Maka apa yang terjadi? Dirajam, dan rajam ini merupakan pembunuhan, tapi dia muslim tapi boleh dibunuh. Dan yang mengeksekusinya bukan pribadi-pribadi masing-masing kaum muslimin, tapi pemerintah, ulil amri, penguasa yang menegakkan syariat. Ya, bukan kita ya, ditangkap nih sama orang-orang kampung, udah kita gebukin aja, main hakim sendiri sampai dia mati. Kenapa? Ketangkap basah dia berzina dengan tetangganya. Nah, yang membunuhnya itu berdosa. Berdosa besar. Nauzubillah, siksa kubur nanti. Siksa neraka nanti kalau Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Sekarang kan banyak kan di sosial media kita lihat ya, main hakim sendiri tuh banyak banget, curi sendal saja mati dia. Cuma ngambil sendal, ngambil apa, mungkin dia lapar ya, dipukul ramai-ramai sampai dia mati. Itu dosa besar nanti di akhirat. Nauzubillah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ibadah salat. Tapi dosa yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat masalah membunuh. Membunuh dosa yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat. Kalau kita lihat urutan contoh-contoh dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, maka beliau meletakkan dosa pertama itu apa? Syirik. Dosa besar yang paling besar. Setelah itu membunuh. Apalagi yang dibunuh ulama. Yang dibunuh ustadz, da'i, orang bertakwa, orang-orang yang berdakwah, orang yang dekat dengan Allah. Waduh, na'udzubillah. Banyak sekali nanti hukuman yang akan didapatkan. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh membunuh kecuali 3 perkara ini yang memang diperbolehkan. Tapi yang mengeksekusi bukan sembarang orang. Pemerintah, ulil amri. Di zaman Rasul pun ulil amri. Dan zaman-zaman setelahnya juga penguasa yang menerapkan hukum syariat. Kalau terbukti ya, dia mengakui bahwa dia berzina, sedangkan dia sudah pernah menikah. Atau yang kedua, bukan dia mengakui, ada persaksian 4 orang yang melihat langsung proses masuknya kemaluan dengan kemaluan. Jadi bukan kelihatan dia cuman pelukan gitu, jalan bareng-bareng jalan gitu ya, duduk sama-sama, itu nggak boleh. Itu bukan dikatakan perzinahan. Bukan perzinahan yang dimaksud yang kita bahas ini. Tapi betul-betul masuknya itu kemaluan dengan kemaluan dan disaksikan 4 orang. Mungkin ada 1 orang yang melihat, ada CCTV-nya. Mungkin ya, 1 orang nggak berlaku. 2 orang yang melihat nggak berlaku. Meskipun betul-betul mereka lakukan, tidak bisa dihukum. 3 orang nggak bisa. Bahkan yang menuduh ini 3 orang, 3-3-nya bisa dihukum. Yang menuduh tadi dihukum, harus 4. Kalau tidak bisa mendatangkan 4, menuduh orang tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Itu ada di awal-awal surah An-Nur. Silakan baca surah An-Nur ya. Awal-awal itu surah ke-24. Bagaimana hukuman bagi orang yang berzina, baik dia gadis maupun yang bujangan. Belum pernah menikah. Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Tapi kalau dia, andai kata sudah pernah berzina, dan ketahuan oleh pengakuan maupun ada persaksian, maka dihukum rajam. Tapi kalau persaksiannya tidak sampai 4 orang, ya, meskipun 3 orang ini lihat langsung, proses langsung ada rekamannya, nggak bisa. 3 orang, harus 4. 4 orang yang melihat langsung, maka baru dieksekusi. Nanti pengadilan hakim yang memutuskan. Sekali lagi bukan langsung ya, hakim perwakilan dari pemerintah yang akan memutuskan. Jadi hukuman rajam ini tidak boleh sembarangan ya. Terbukti dengan 4 orang saksi sebagaimana surah An-Nur ayat ke-4. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita dari Bani Juhainah. Wanita ya, datang kepada Rasulullah SAW sedangkan ia dalam kondisi hamil. Hamil karena zina. Dan dia mengakui
Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu perbuatan yang layak mendapatkan hukuman rajam. Mengakui bahwa dia sudah berzina dan sekarang sedang hamil. Maka kata dia, laksanakanlah hukuman atas diriku. Dia minta dilaksanakan, silakan hukum diriku. Karena aku ingin bertobat kepada Allah. Dia takut disiksa nanti di akhirat. Ya, lebih baik dia mendapatkan hukuman di dunia dengan dia bertobat sehingga dia tergugurkan dosa-dosanya. Maka Nabi SAW lantas memanggil wali wanita tersebut, ya, dan beliau berkata kepada walinya, berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila telah melahirkan nanti maka datangkan kepadaku dengan membawa dirinya. Karena nggak mungkin dia eksekusi ketika sedang hamil. Tunggu sampai dia melahirkan. Dan dia mengakui terang-terangan bahwa dia berzina. Ya. Dan kemudian setelah dia melahirkan, dibawalah wanita tersebut kepada Nabi SAW, lalu dia diikat pakaiannya dengan erat, ya, agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintahkan untuk dilaksanakan. Maka wanita itu pun meninggal dunia. Bayangkan bagaimana nggak mati, dilempar wajahnya, penyok-penyok, berdarah-darah luar biasa, tapi itu penggugur dosanya kalau dia memang niatnya ingin bertaubat. Maka subhanallah, setelah dia mati, beliau SAW pun mensolatkannya. Umar bin Al-Khattab ketika melihat Rasul mensolatkan jenazah wanita tersebut, maka beliau mengatakan, engkau mensolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina. Engkau mensolatkan jenazah yang dia dihukum akibat perbuatan zina, ya Rasulullah. Umar memberikan pertanyaan, kenapa Rasul mensolatkan jenazah ini? Bukankah dia mati dengan akibat hukuman dari perbuatan zinanya? Maka beliau SAW bersabda, wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubat itu dibagi kepada 70 penduduk kota Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Dia telah bertaubat dengan taubat nasuha. Dan taubatnya itu kalau dibagikan kepada 70 orang cukup. Subhanallah. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang yang mengorbankan jiwanya karena Allah Ta'ala? Ya, demikian ya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wanita itu ikhlas, tulus, silakan dihukum. Saya siap untuk dihukum dengan hukum Allah, yang penting dosa saya tergugurkan. Saya menyesal, saya bersedih, saya menangis, silakan dirajam. Nah, kondisi pada waktu sedang hamil nggak mungkin kan ditunggu sampai dia melahirkan. Dan setelah melahirkan, ya kemudian dia didatangkan lagi kepada Nabi SAW. Dan ini terjadi. Jadi hukum rajam itu pernah terjadi, tapi memang jarang dipraktekkan pada masa-masa setelahnya sampai hari ini. Meskipun ada, tapi jarang. Ya, kenapa? Karena jarang orang yang berani untuk terang-terangan mengakui perbuatannya. Biasanya orang menyembunyikan kan, malu atau aib. Ya, atau mungkin terang-terangan tapi memang hukumannya tidak tegak. Seperti itu di Indonesia kan, adanya orang-orang ngomong tuh di podcast, ngomong di sosial media, saya berzina dengan dia, saya berzina dengan dia, terang-terangan, nggak punya rasa malu. Tapi kan memang hukumnya nggak ada. Paling yang menghukumi siapa? Siapa yang menghukumi dia setelah dia bicara begitu? Netizen. Netizen yang menghukumi dia, bicara macam-macam tentang dia, ya, Masya Allah. Ya. Tapi secara hukum pemerintah, ketika dia membongkar aibnya sendiri, tidak dihukum. Kalau memang itu terbukti dia mengakui, apalagi ada saksi juga, tegak hukum syariat, nggak berani orang menceritakan itu. Nggak berani orang menceritakan aibnya, tentang masa lalunya, bahwa dia pernah berzina. Apakah dia masih gadis pada waktu itu, atau sudah berumah tangga. Kenapa? Konsekuensinya berat. Kalaupun belum pernah menikah, dicambuk sebanyak 100 kali. 1 kali saja sudah sakit badan ini. Apalagi 100 kali. Apalagi ketika dihukum rajam. Ya, orang nggak berani berselingkuh. Saat ini kan berselingkuh semakin hari semakin banyak nih di mana-mana. Nauzubillah. Yang udah ngaji pun berani berselingkuh. Yang sudah taklim. Ada yang begitu. Fitnah ini terjadi di mana-mana. Di kantor, di perumahan, di kajian-kajian pun ada. Saya pernah mengajar di Blok M Square. Di Blok M Square, tahu kan? Ibu-ibu tahu nggak Blok M Square?
Jakarta itu loh, Bu. Saya pikir ibu-ibu nggak tahu, karena ibu-ibu di rumah kan suka baca Quran dan hadis ya. Jadi nggak tahu mall-mall atau apa gitu. Ingatnya akhirat aja. Saya ngajar di Depok. Lalu tiba-tiba selesai kajian ada ibu-ibu datang ke depan. Pak Ustadz, saya boleh buka cadar saya? Kenapa Bu? Kenapa dibuka cadarnya? Saya mau tunjukin muka saya Pak Ustadz. Jangan. Enggak, ini ada maksud. Ya sudah silakan. Dia buka, enggak taunya lebam biru di sini, bengkaknya gede banget. Dipukul sama suaminya. Kenapa Bu? Suami saya ketahuan di handphonenya cinta-cintaan dengan seorang janda, anak satu. Ya, di Bekasi si akhwat ini. Si suaminya ngaji sunnah. Si akhwatnya juga ngaji. Dan mereka ketemu di mana? Di Blok M Square Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman, ketemu di masjid. Cinta-cintaan, sayang-sayangan. Kedua kali ketahuan sama istrinya. Istrinya kan marah ya dengan perbuatan seperti itu, tapi enggak kapok, masih menjalin hubungan. Wallahu alam apakah berzina atau tidak, tapi istrinya akhirnya lapor ke saya. Pak Ustadz, ini saya mau lapor karena ada suami saya gini, karena suaminya ngaji dengan saya. Istrinya pun ngaji dengan saya. Ya, celananya cingkrang, ada jenggotnya juga. Istrinya berjilbab, bercadar, tapi kan fitnah itu ada di mana-mana. Di depan Ka'bah saja setannya banyak. Iya, yang tidak ada setannya di mana? Di sorga. Setan nggak mungkin masuk surga. Iya. Di mana-mana ada setan dan Allah biarkan itu terjadi sebagai ujian buat kita, diuji keimanan kita kan. Lalu saya ngajar di Kalibata City pada waktu itu, ini udah lama ya sebelum Covid. Diteleponlah sama ibu itu, Bu, Pak Ustadz saya mau ketemu nih, saya mau bawa suami saya, mau tunjukin supaya Pak bisa nasihati. Dengan saya nggak mempan, ya sudah bawa saja. Tapi saya bisanya malam. Karena saya ada kajian Ba'da Isya di Kalibata City, ada Masjid Nurullah itu di basementnya. Ketemulah di situ selesai Isya dan saya nasihati si suaminya ini, kenapa kamu begini? Kamu ketemunya di mana? Ketemunya di Blok M Square. Loh kan kajian itu Masjid Nurul Iman. Iya, selesai kajian ketemulah dengan akhwat itu, tukar nomor HP. Ya karena keluarnya kan pintu, bisa aja ketemu sana, ketemu sini ya. Ya pada waktu itu kajian siapa? Ustadz. Di sana kan banyak ikhwan dan akhwat yang datang kan, apalagi hari Sabtu itu ribuan kan. Rupanya biasanya ada juga fitnah-fitnah terjadi. Saya nasihati selesai. Nah, insya Allah baik kan, dia berubah gitu karena dia mengatakan terima kasih Ustadz nasihat segala macam. Nah, berapa hari kemudian ketemulah lagi ke istrinya itu di Depok. Dia buka cadarnya itu, wah lebam di sini dipukul, suaminya marah, kenapa lapor ke saya? Nggak terima suaminya, kenapa lapor ke Ustadz, dia merasa dipermalukan. Padahal istrinya merasa nggak ada tempat lain tuh dia mengadu. Mungkin dengan Ustadznya langsung dia akan bisa berubah gitu, tapi dia nggak terima, dia merasa malu. Nah si istri ini membuka cadarnya, memperlihatkan bagaimana besarnya itu, bekas tonjokan itu, dan menanyakan kepada saya, boleh nggak saya minta cerai? Boleh nggak Bu? Langsung fatwa. Langsung berfatwa ya. Boleh Bu? Boleh Pak? Kalau ibu-ibu langsung ya, kan dengan ilmunya itu loh Masya Allah. Dengan ketinggian ilmunya langsung memvonis boleh, bahkan disegerakan Ustadz, dipercepat. Kalau saya mengatakan jangan, ya coba dulu lah dinasihati, mencerai-cerai aja. Coba didakwahi dulu, barangkali dia masih bisa ada perubahan-perubahan. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, bahkan KDRT terus ya sudah, minta cerai saja. Kalau memang dia tidak mau menceraikan, bisa gugat cerai khulu, datang ke kantor pengadilan agama, minta ngomong sama hakim, hakim akan ketok palu, selesai. Nah seperti itu kurang lebih ya. Terlepas itu dia berzina atau tidak, tapi yang pernah terjadi juga, ada yang WA ke saya nggak tahu siapa WA ini, dia mengaku bahwa saya ikhwan sunnah,
saya kerja di kantor, saya berzina dengan sesama teman di kantor. Dia ngakunya ngaji, WA ke saya. Jadi ya sudah, ini terjadi di mana-mana ya. Artinya orang yang pengajian, bahkan ustadznya pun tidak maksum. Meskipun namanya Kiai Haji maksum. Tidak terpelihara dari kesalahan, pasti ada plus dan minus. Tapi nggak layak bagi seorang ustadz atau da'i atau ulama atau orang yang terbiasa sudah ngaji, sudah biasa mendengarkan bagaimana ancaman, hukuman, siksa Allah, melakukan perbuatan keji. Karena Allah mengatakan ini perbuatan innahu kana fahisyah. Perbuatan keji yang sangat Allah benci. Ya. Jadi seperti itu yang mengeksekusi pemerintah. Dan kalaupun ada yang pernah berzina di masa lalu, mungkin ketika masih gadis, masih perjaka, atau mungkin sudah pernah punya suami, punya istri, namanya masa lalu ya, ya sudah bertaubat saja kepada Allah. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Meskipun tidak tegak hukuman di dunia. Meskipun tidak tegak hukuman di dunia. Karena ada hadis yang lain, hadis tentang Ma'iz. Dahulu ada Ma'iz bin Malik, ini sekarang laki-laki ya, tadi kan perempuan. Laki-laki ini bernama Ma'iz bin Malik dan dia ini menzinahi seorang budak. Maka dia pun memberitahu Rasulullah bahwa dia telah melakukan perzinahan dan tolong dieksekusi, dirajam karena dia pun sudah pernah berumah tangga. Nah, kalau wanita tadi betul-betul dia dieksekusi sampai mati, Allah gugurkan semua dosa-dosanya. Tapi yang kedua ini ceritanya laki-laki ya. Dia minta dieksekusi karena dia takut sama Allah dengan dosa-dosanya. Silakan, nggak apa-apalah, dirajam, mati pun mati. Nah, maka ditegakkanlah hukuman itu. Dan apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika dieksekusi dia, ternyata dia merasakan sakit. Sakit yang luar biasa. Dan dia tidak bisa menahan diri dari rasa sakitnya. Kemudian dia lari. Lari, ya. Setelah ketika sedang dirajam itu, dia merasakan lemparan batu yang luar biasa, dia berkeluh kesah, lalu dia berlari supaya dia bisa terhindar dari hukuman tersebut. Tadi minta dihukum, begitu dihukum lari. Ya, karena sakit yang luar biasa pasti ya. Maka dikejarlah oleh sahabat Abdullah bin Unais, mengejar dia. Ya, dan akhirnya nggak bisa terkejar kecuali oleh seorang sahabat yang berhasil mengambil tulang betis unta, lalu melemparkan kepada dia. Dan ketika lemparan itu ternyata menjadikan dia terbunuh. Iya, dia lari, dia kabur karena kesakitan, nggak kuat, dikejar sama sahabat karena memang harus dieksekusi, dia sudah mengakui, tapi dia nggak bisa menahan sakitnya sampai mati gitu. Beda dengan wanita tadi. Ya. Maka dikejar dan akhirnya terkejar oleh seorang sahabat bernama Abdullah ini dan dia mengambil tulang betis unta, lalu dilemparkan. Dengan sebab itu dia mati. Lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW dan menjelaskan bahwa dia berbuat seperti itu. Dia kejar, dilempar dengan tulang betis unta, kemudian orang itu pun mati. Maka Rasul mengatakan, tidakkah kamu membiarkan saja? Tidakkah kamu membiarkan saja dia berlari? Kemungkinan dia mau bertobat, lalu Allah menerima taubatnya. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Maksudnya apa di sini? Kan proses eksekusinya belum selesai. Dia udah kabur. Nah, kata Rasulullah, tidakkah kamu membiarkannya? Kemungkinan dia bertaubat, lalu Allah terima taubatnya. Meskipun eksekusinya tidak selesai. Tapi dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ini menunjukkan bahwa kalaupun andai kata di zaman sekarang kan nggak ada nih tegak hukum seperti ini. Kalau ada, waduh aman insya Allah. Nggak ada yang berani berzina. Ya, akibatnya apa? Makin banyak poligami. Iya kan? Betul nggak? Bisa jadi makin banyak poligami. Yang sah kan menikah. Karena berzina nggak berani dia. Tapi karena orang berzina juga aman-aman saja, yang penting bayar, maju tak gentar, tergantung yang bayar. Aman-aman saja, akhirnya mereka tidak mau poligami. Kenapa? Repot, karena harus bertanggung jawab, harus adil, harus macam-macam. Enakan begini, sejam selesai. Akhirnya poligaminya tidak banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, demikian. Jadi dari sini kata Rasulullah, kemungkinan dia bertobat, Allah menerima taubatnya. Artinya kalau andai kata pun eksekusi itu tidak selesai, tidak terjadi, asalkan dia betul-betul bertaubat kepada Allah,
semoga Allah menerima taubatnya. Ya, jadi ini yang pertama ya, kita ceritakan hukum tentang membunuh seorang muslim itu boleh, yang mengeksekusi adalah pemerintah, ulil amri, penguasa, dan itu bukan langsung, tapi tentunya ada hakim nanti yang memutuskan, ditanya segala macam, ada saksi atau pengakuan, dan dia memang orang yang sudah pernah menikah sebelumnya. Yang kedua, ketika membunuh, nah sekarang membunuh ini, membunuh seorang muslim, membunuh seorang mukmin, itu pun tidak sembarangan. Membunuh dalam Islam itu terbagi 3. Dalam Islam, membunuh itu terbagi atas 3 jenis. Pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Yang ketiga, membunuh tidak disengaja. Kita baca buku-buku fikih, insya Allah sama seperti itu. Membunuh dalam Islam terbagi 3 jenis. Pertama, membunuh dengan sengaja, membunuh seorang muslim ya. Membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Yang ketiga, membunuh tanpa sengaja. Dan itu beda-beda hukumannya. Yang dimaksud oleh hadis yang kita bahas ini, bahwa dia halal darahnya untuk ditumpahkan, boleh dibunuh, artinya jenis pertama, membunuh seorang muslim dengan sengaja. Dengan perencanaan, disiapkan pisaunya, disiapkan alat untuk membunuhnya, ya, ditentukan waktunya. Dia sudah punya skenario, sengaja memang sudah diatur. Nah, terbukti dia membunuh, mungkin dia mengaku atau ada bukti, ada saksi yang lain, dan itu pun nanti hakim yang memutuskan. Dalam Islam itu nggak sembarangan, bukan main hakim sendiri, dibunuh rame-rame, dikeroyok rame-rame, mungkin mati juga dia. Tapi yang membunuhnya itu berdosa. Dia membunuh, tapi dibunuh lagi oleh siapa? Warga. Warga itu berdosa semua. Siapa membunuhnya? Masyarakat. Dengan pentungan, dengan apa? Parang, dengan apa? Aduh, kita lihat di sosial media tuh, saya pernah lihat sih, sampai aduh, luar biasa, diinjek-injek segala macam. Karena orang kesel banget kan, siapa sih yang nggak kesel? Tapi kan nggak boleh secara agama. Bukan dia yang mengeksekusi, ambil, tangkap, masukin, kasih ke aparat. Nah, itu tanggung jawab mereka. Mereka yang harus mengeksekusinya nanti di pengadilan. Kalau di pengadilan nanti ternyata tidak dieksekusi dengan hukuman mati, mereka yang berdosa. Nah, kita lepas dari dosa. Karena hukumannya sudah jelas, dia mengakui, ada saksi segala macam bahwa dia membunuh seorang muslim dengan sengaja lagi. Tapi ternyata tidak dieksekusi mati. Yang menanggung dosanya siapa? Ya mereka. Tapi masyarakat jangan coba-coba ketika mereka membunuh rame-rame, mungkin ada 100 orang, 1000 orang, mati juga kan. Tapi mereka berdosa semua, berdosa besar ini. Na'udzubillah. Meskipun mereka sholat, siap-siap balasan Allah di dunia sebelum di akhirat. Kenapa? Zalim. Dosa zalim itu, zalim kepada sesama manusia. Akan dibalas di dunia sebelum di akhirat, ketika mereka tidak bertaubat. Ya, nah sekarang kita lihat. Membunuh seorang muslim dengan sengaja ya. Itulah yang dimaksud untuk dieksekusi sampai mati, dan sebetulnya hukuman ini nggak boleh ya dilakukan kalau tidak terbukti atau tidak ada pengakuan. Tidak ada saksi juga, tidak boleh membunuh, menumpahkan darah seorang muslim itu besar sekali dosanya. Bahkan Rasul mengatakan sungguh hancurnya dunia ini, hancur dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Terbunuhnya satu saja muslim itu lebih besar dibandingkan dunia dan seisinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr. Betapa berharganya nyawa seorang muslim. Terbunuh satu saja itu lebih besar dibandingkan hancurnya dunia dan seisinya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, qatlul mu'min a'zam indallah, dosa membunuh seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia, bahkan disebutkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ka'bah itu kan kita muliakan, tapi darah seorang muslim lebih mulia dibandingkan Ka'bah yang mulia. Harus dijaga itu. Ya, tidak boleh menumpahkan sembarangan. Tapi ketika memang ada alasan yang kuat, boleh. Tapi yang mengeksekusi lagi-lagi bukan kita.
Ya, jadi pemerintah kita nggak boleh membunuh orang sembarangan, apalagi teroris. Ngebom sana, ngebom sini, yang terbunuh juga muslim, terbunuh orang kafir, nggak boleh, dosa besar mereka itu. Bukan mati syahid, mati sangit. Ya, ngebom sana, ngebom situ, bawa bom, masukin ke dalam bajunya, mungkin ditarik, akhirnya bunuh diri. Ya Allah, sudah dia membunuh orang lain, tambah lagi dia bunuh dirinya. Makin bertambah-tambah dosanya, siksa kubur menanti. Itu bukan jihad. Jihad itu di medan perang. Ini kan bukan perang. Ya, terbunuh di tempat ini, terbunuh di sini, banyak orang yang meninggal dunia, di Indonesia ada, di Pakistan ada, di mana? Di Irak ada, di Syria ada, di mana-mana kan orang bunuh diri gitu, ditaruh bomnya di badannya. Dia hancur juga, berkeping-keping itu, habis badannya semuanya. Tidak terlihat lagi badannya, subhanallah. Dengan cara seperti itu dia membunuh diri. Dan orang yang membunuh dirinya Rasulullah tidak mau mensolatkannya. Matinya bunuh diri, Rasulullah tidak mau mensolatkannya. Sama matinya orang yang punya hutang. Rasul pun tidak mau mensolatkannya. Tapi orang yang tadi dieksekusi dengan dirajam, si wanita tadi, udah dirajam sampai dia mati, Rasul mau mensolatkannya. Meskipun dia sebelumnya berzina, tapi kan sudah dieksekusi. Rasul mau mensolatkannya. Ketika Rasul mensolatkannya, peluang untuk diampuni dosanya besar. Karena Rasul mendoakan, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia. Doanya Rasul makbul. Rasul mau mendoakan si wanita tadi yang sudah dieksekusi. Tapi kalau dia meninggalnya karena membunuh, bunuh diri, maka Rasul tidak mau mensolatkan. Sama orang yang matinya karena punya hutang. Ada sahabat pernah didatangi, didatangkan ya sahabat ini yang meninggal dunia, jenazahnya, dan Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Iya, maka Rasul tidak mau mensolatkannya, tapi tetap disolatkan oleh sahabat yang lain. Tapi Rasul tidak mau, karena Rasul tidak suka umatnya mati dalam kondisi punya hutang. Ya, seperti itu. Yang saya tahu, dua perkara yang Rasul tidak mau mensolatkan umatnya. Dia muslim, bukan kafir, tapi disolatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau dia itu mati bunuh diri atau mati karena punya hutang. Ya, seperti itu. Karena ini merupakan sesuatu yang tercela dan harus kita jauhi ya. Baik, jadi membunuh dengan sengaja itulah yang akan mendapatkan konsekuensi, dia akan dibunuh lagi, dan itu keputusan dari hakim. Makanya kalau Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat pernah ke Saudi ya, barangkali haji umroh dan lain-lain, itu setiap hari Jumat ada di kota Jeddah. Ada setelah selesai kita sholat Jumat berjamaah di masjid, itu ada area khusus tempat eksekusi. Ya, di kisos di situ. Ada algojonya dengan pedang yang panjang, tajam banget, dan algojonya digaji, besar gajinya. Masya Allah. Dia pun besar tinggi, orang Afrika, dan dia sudah pengalaman puluhan tahun bunuh orang. Gajinya besar, puluhan tahun dia bunuh orang. Ya, subhanallah, dengan pedang itu yang tajam sekali. Jadi si orang ini dia dengan posisi yang sudah benar, tinggal ditebas, langsung lepas kepalanya, menggelinding tuh. Di YouTube ada itu, Bu. Di YouTube ada, bisa dilihat. Sekali tebas, langsung lepas kepalanya. Dan itu diperbolehkan untuk disaksikan oleh orang-orang kaum muslimin. Silakan menyaksikan langsung di Jeddah sana, atau mungkin di YouTube juga ada. Nah, ini sebagai pelajaran bagi yang hidup, nggak berani orang di sana. Dan itu bukan membunuh saja ya, membunuh dibunuh lagi, bukan. Tapi juga dengan kesalahan-kesalahan yang lain, barangkali dia melakukan kesalahan yang lain yang memang hukumannya harus dibunuh, dibunuh juga. Misalnya dia bandar narkoba, misalnya berapa ton misalnya, itu nanti hakim memutuskan. Kadang dia bandar narkoba, mungkin dia perampok, mungkin dia pembegal, akhirnya menjadikan orang itu menderita segala macam. Nanti hakim memutuskan. Jadi bukan sekedar membunuh saja. Itu dilepaskan kepalanya, sampai hari ini masih ada. Dan kalau dia bertobat pada waktu itu dengan tobat nasuha, Allah terima. Ya, kita nggak tahu kan dia bertobat atau tidak. Yang jelas kita lihat videonya atau kita pas menyaksikan di sana, lepasnya kepala itu terjadi. Dan kalau ini ada, insya Allah lebih aman. Bukan berarti setelahnya nggak punya kejahatan lagi ya. Ya, kejahatan itu ada terus ya. Tapi insya Allah lebih aman. Makanya negara Saudi Arabia itu relatif lebih aman dan paling aman sedunia.
dibandingkan negara-negara yang lain. Karena kalau ketangkap hukumannya menakutkan. Kalau di sini membunuh ya 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, dan bisa juga cincai. Apa cincai, Bu? Iya, damailah ya, bisa. Bahkan orang-orang koruptor aja masuk ke penjara itu enak, ada AC-nya, ada TV, ada handphone, bahkan bisa keluar nonton pertandingan bulu tangkis. Ketahuan kan gayus itu? Itu yang ketahuan. Ya, kenapa? Ada sogok menyogok, suap menyuap. Ini bukan memfitnah ya. Kita saksikan langsung bagaimana banyak sekali kejahatan di luar dan di dalamnya pun sudah ketangkap bisa enak gitu loh ketika sedang dihukum. Nauzubillah ya. Nah, ini kan musibah ya, maka kita coba perbaiki siapapun dari kaum muslimin ini dan yang mereka-mereka yang memiliki wewenang ya supaya mereka juga punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau sudah di Saudi Arabia itu biasanya tegas di sana itu. Makanya disebutkan negara paling aman. Tapi bukan berarti nggak ada kejahatan, bukan berarti nggak ada keburukan, ya. Tapi tetaplah kalau kita mau nilai secara objektif di sana lebih aman, lebih baik dibandingkan negara-negara yang lain. Yang paling parah di Amerika. Berapa detik sekali terjadi pembunuhan, berapa detik sekali terjadi pemerkosaan. Ya, di Amerika itu paling parah ya dibandingkan negara-negara yang lain. Dan tingkat orang yang bunuh diri pun bukan bunuh orang lain, bunuh diri juga banyak banget di Jepang, di Korea, di Cina. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya sama Allah. Mereka membunuh dirinya dengan harapan nanti setelah ini ada kehidupan yang enak. Dapat siksa kubur. Dapat siksa kubur setelah itu. Dan dia matinya kafir. Siksa kubur sampai hari kiamat. Siksa neraka kekal abadi selama-lamanya. Nauzubillah, dunia sebentar ya. Taib. Jadi ini yang pertama, hukum kisos ya, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Membunuh seperti disengaja ini tidak ada niat untuk membunuh dan dia pun tidak persiapkan alatnya untuk membunuh. Ya. Misalnya contoh begini, seperti disengaja ya, ada guru yang memukul muridnya dengan kayu papan tulis misalnya, penghapus atau apa misalnya, memukul muridnya supaya muridnya ini kapok, jerak. Ternyata pas dipukul mati. Misalnya, qadarullah mati. Maksud dia bukan untuk mematikan murid, tapi memberikan jera saja, efek jera. Tapi qadarullah meninggal tuh murid. Dan ini enggak disengaja. Dan dia pun tidak persiapkan alat untuk membunuhnya. Hanya niatnya untuk memberikan efek jera, tapi ternyata mungkin dengan perbuatannya itu ternyata bisa menimbulkan kematian. Mungkin melemparkan dengan penghapus atau apalah misalnya, contoh begitu. Atau misalnya pertandingan tinju. Kita tahu ya tinju atau smackdown atau apa misalnya ya. Itu kan maksudnya tinju itu berusaha untuk meng-KO-kan lawan kan. Tapi ada pertandingan tinju yang menjadikan dia mati. Ada. Sekali pukul itu jatuh, dia terkapar, mati. Dan ini, maksud dia bukan untuk mematikan kan. Ini kan kata dia olahraga. Tujuan dia bukan mematikan dan dia pun tidak pakai alat-alat yang untuk bisa menusuknya, menembaknya, enggak ada. Tapi ternyata dengan pukulan yang sangat kuat ini menjadikan lawannya mati. Nah, itu namanya membunuh seperti disengaja dan hukumannya tidak dikisos, tidak dibunuh lagi, tapi dia wajib membayar diyat, denda yang diberikan kepada ahli warisnya. Ya, seperti itu ya. Dan kita tidak menghalalkan tinju ya. Tinju itu enggak boleh sebetulnya, pertandingan tinju. Karena dalam Islam itu enggak boleh memukul bagian wajah. Olahraga, tapi tidak boleh memukul bagian wajah dan bisa menimbulkan kemudaratan. Anak saja diperintah sholat ketika usia 7 tahun. Dan kalau sampai 10 tahun belum juga sholat, maka Rasul mengatakan boleh dipukul. Kalau sampai 10 tahun belum juga sholat, boleh dipukul. Tapi enggak boleh pukul bagian wajah. Pukul bagian yang lain yang bukan mematikan. Dipukul sama orang tua, dipukul mati dia. Enggak boleh juga. Dan bagian wajah tidak boleh. Begitu juga suami. Suami barangkali istrinya ini durhaka. Ya, tidak mau taat sama suami. Kan kita tahu di surah An-Nisa ayat ke-34.
Di surah An-Nisa 34 disebutkan kalau wanita itu durhaka, istri durhaka, maka langkah pertama apa? Dinasehati. Yang kedua, nggak mempan juga, pisah ranjang. Nggak mempan juga, dipukul terakhir. Nggak mempan, ceraikan. Jadi suami boleh memukul, kata Allah langsung dalam Al-Quran. Tapi itu bukan pilihan pertama ya. Pertama nasihati, perbaiki, dakwahi. Ulang lagi, nasihati lagi. Ya, ini tugasnya suami kan. Ya namanya ujian, diuji dengan istrinya. Kalau nggak mempan dan bahkan semakin banyak perbuatan ini, coba pisah ranjang dulu. Langkah kedua juga nggak mempan, baru dipukul. Dan pukulnya nggak berdosa, tapi nggak boleh bagian muka. Dan tidak boleh juga dipukul sampai mematikan istri. Nggak boleh. Pemukul ini supaya efek jerah saja. Dan kalau juga nggak berubah, nah suami boleh untuk menceraikannya. Ya, seperti itu caranya. Jadi kalau masalah pertandingan tinju bukan kita kasih contoh saja ya, bukan berarti kita memperbolehkan. Karena nggak boleh memukul bagian wajah. Apakah dalam rangka bercanda, bermain-main, bersungguh-sungguh sebagai perlombaan, nggak boleh. Dalam Islam tidak boleh memukul bagian wajah. Ya. Kalaupun dibutuhkan seperti tadi anak supaya efek jerah di bagian yang lain, istri yang durhaka supaya dia jerah di bagian yang lain. Ya. Nah yang ketiga, membunuh seperti membunuh tidak disengaja. Membunuh tidak disengaja. Membunuh tidak disengaja, maka orang tersebut tidak dihukum qisas, tidak dihukum mati. Tapi dia harus membayar diyat, denda, diberikan kepada ahli warisnya. Nanti hakim memutuskan berapa jumlah denda yang mesti dia bayar. Ya, seperti itu. Jadi yang dihukum mati apa? Yang pertama, membunuh dengan sengaja, dengan niat, dengan persiapan, dengan alat untuk mematikan. Nah, nanti juga didatangkan saksinya atau yang lain-lain, nah, terbukti baru eksekusi. Pemerintah mengutus algojo untuk membunuhnya. Dan itu halal. Dan yang membunuhnya berpahala besar, dapat duitnya gede lagi, kaya dia. Sebagaimana algojo yang di Saudi Arabia itu, di Jeddah itu, saya pernah lihat, wah kaya dia pernah diwawancarai, sudah berpuluh-puluh tahun sebagai algojo, udah banyak yang dia bunuh. Tapi dia tidak berdosa, dia berpahala, duitnya juga banyak. Ya pedang tajam banget tuh yang gede, dia juga badannya tinggi. Kalau kita bisa nggak sebagai algojo? Bapak Ibu bisa nggak? Ngelihat darah aja pingsan. Ya, bagaimana bisa jadi algojo membunuh di medan perang jihad, ngelihat darah, langsung pingsan. Ada, Bu, Bapak, seorang ikhwan yang suka bekam saya. Kan kadang-kadang saya suka bekam ya, 3 bulan sekali ya. Saya suka bekam. Bekam kan bagus ya, mengeluarkan darah kotor dan dosa. Hah, bisa nggak? Bisa nggak dosa dikeluarin dengan bekam? Saya bilang sama tukang bekam yang biasa bekam saya, itu bapak-bapak usianya 73 tahun, 74 usianya. Pak, saya tidak mau bekam sama orang lain. Saya mau bekam sama Bapak, tapi dengan syarat. Apa Pak Ustadz? Bekam, keluarkan darah hitam, darah kotor, plus dosa-dosa saya. Wah, nggak bisa Pak Ustadz. Nah harus bisa, kalau enggak saya nggak mau dengan Bapak bekamnya. Emang nggak bisa ya, bagaimana keluar dosa dengan bekam? Harus dengan istighfar, taubat kepada Allah. Nah seperti itu, jadi dia si pembekam ini cerita sama saya, karena dia sudah bekam ahli, dia bisa akupuntur juga. Dia cerita bahwa dia pernah membekam seorang bapak-bapak, kemudian kan ada darah hitam ya, bekam itu kan kadang-kadang ya, ditunjukkanlah kepada si pasien nih, Pak ini darah Bapak nih. Begitu lihat langsung pingsan. Jadi saya cerita kepada saya begitu. Begitu diperlihatkan langsung pingsan dia. Cuma lihat darah doang, darahnya dia sendiri. Ya begitu ya. Jadi orang yang bertindak sebagai algojo tadi nggak mungkin orang yang orang-orang sembarangan dia, tapi orang yang kuat mentalnya, penuh dengan keberanian, bukan bergetar. Ya, megang-pegang ini bergetar, takut. Akhirnya yang kepenggal orang lain. Iya, nggak boleh seperti itu. Sama seperti menyembelih kan, menyembelih korban ya, harus berani. Nah demikian, ini yang kedua ya. Yang kedua berkaitan dengan membunuh manusia, dan ini harus ada sebab yang syar'i dan dia berpahala besar. Nah kemudian, coba Bapak Ibu lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa, ayat yang ke-93,
ya kalau tidak salah. Ya, benar. An-Nisa 93. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. An-Nisa 93. Allah menjelaskan bahwa dan barang siapa membunuh seorang yang beriman, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya pertama neraka jahanam. Yang kedua, kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, disiapkan bagi dia azab yang pedih, yang besar. Ya Allah, 5 ini ancaman. Jarang-jarang ini dosa diancam dengan demikian beratnya ini. Berarti membunuh memang dosa besar yang luar biasa. Allah murka meskipun bukan dosa besar yang paling besar. Ya, coba gini ya. Misalnya ini contoh andai kata nih di Tanjung Mas nih, di Tanjung Mas ini tiba-tiba ada terjadi pembunuhan. Heboh nggak? Heboh kan? Misalnya ini andai kata juga di Tanjung Mas ini ternyata ada orang yang ketangkap basah melakukan kumpul kebo, perzinahan. Heboh nggak? Heboh. Kalau ketahuan di Tanjung Mas ini juga ternyata ada yang melakukan kesyirikan. Heboh nggak? Enggak. Yang melakukan kesyirikan, dosa besar yang lebih besar dibandingkan membunuh dan berzina. Kalau membunuh, wah heboh, datang polisi segala macam kan, wah, ada perzinahan, ada narkoba, wah ketangkep tuh bandar narkoba, heboh satu komplek perumahan. Tapi begitu ada yang melakukan kesyirikan, mengambil sesembahan selain Allah, datang ke dukun, melakukan ritual-ritual, ya ibadah kepada selain Allah, enggak heboh. Padahal ini dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh dan berzina. Kenapa tidak heboh? Dosa besar yang paling besar tetap syirik. Membunuh tidak bisa mengalahkan syirik. Membunuh itu ada di bawahnya. Ya. Nah, jadi banyak sekali manusia yang kurang merasa bahwa syirik itu merupakan dosa yang harusnya lebih heboh gitu loh, lebih viral. Ada datang ke kuburan, minta-minta sama penghuni kubur. Ya, kuburan-kuburan yang dianggap keramat jati, keramat apa, keramat Mat Sentiong, itu kan nama tempat ya, bukan kuburan ya. Ya lihat di sini ya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kalimatnya muta'ammidan, An-Nisa 93. Balasannya 5, neraka jahanam, kekal dalamnya, Allah murka, Allah melaknatnya, disiapkan baginya azab yang pedih. Ini balasan ya di dunia dan di akhirat. Kalau dia tidak bertaubat. Ya, dia mendapatkan hal seperti ini. Kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat di dunia, maka tentunya beda lagi. Apalagi memang ditegakkan hukum baginya. Hukum syariat, dia dikisos atau dirajam. Ya, maka tadi tentunya bisa menjadikan tergugurkan dosa-dosanya. Kemudian buka lagi di surah Al-Maidah. Ya. Di surah Al-Maidah di ayat ke-45. Al-Maidah ayat ke-45. Wa katabna 'alaihim fiha. Ya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, kisos. Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Ya, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada andai kata terjadi seseorang yang menzolimi orang lain, ya sampai matanya hilang, maka dia pun dihilangkan matanya juga. Hukumnya sama, dikisos seperti itu. Kalau tegak hukum, dia menghilangkan hidung orang, maka dia pun dihilangkan juga hidungnya. Itu namanya kisos, ya. Jadi bukan nyawa saja dengan nyawa, tapi juga hal-hal yang lain. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Coba Bapak Ibu dengarkan ya, kisah yang sangat mengerikan dan menakutkan. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, adanya orang-orang yang baru masuk Islam, dan mereka ini ternyata kena penyakit. Ya, mereka demam, mereka sakit segala macam.
dan akhirnya mereka minta diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyuruh mereka untuk mendatangi pengembala unta untuk minum air susu unta dan air kencingnya unta. Dan dengan izin Allah sembuh. Ibu-ibu mau nggak kencing unta diminum? Hah? Tapi dalam Islam boleh untuk pengobatan. Satu-satunya air kencing yang boleh diminum itu air kencingnya unta. Luar biasa. Buktinya nih hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasul menyuruh orang ini yang baru masuk Islam ini untuk berobat penyakitnya, minum air susu unta dan air kencing unta dicampur, diaduk, diminum. Dengan izin Allah sembuh. Dan ini pun banyak dipraktikkan di zaman sekarang. Kalau Bapak Ibu berangkat haji umroh, banyak tuh jamaah kita yang suka minum air kencing unta. Dan dengan izin Allah banyak juga yang sembuh. Umumnya rata-rata kena penyakit kanker. Dengan izin Allah sembuh. Biasanya begitu. Kanker mungkin kanker ini, kanker itu ya. Banyak yang mencoba. Ya, tentunya ini sudah ada bukti di hadis ya. Nah, orang ini beberapa orang yang sakit tadi ini yang baru masuk Islam dengan izin Allah sembuh setelah dia mendatangi gembala-gembala unta yang Rasul perintahkan kepada mereka untuk mendatanginya. Setelah sembuh, apa yang terjadi? Dia bunuh para pengembala ini. Bukan terima kasih. Untanya diambil, dicuri. Betapa sadisnya mereka. Dan ini sebetulnya unta-unta zakat. Ya, mereka bunuh, padahal mereka baru masuk Islam. Dan mereka sakit, diobati, coba datang ke situ, diobati, alhamdulillah sembuh. Tapi dia bunuh para pengembala ini. Dan disebutkan dalam satu riwayat juga bahwa mereka mencongkel mata si pengembala-pengembala itu. Maka Rasul pun menyuruh para sahabat untuk mengejar mereka. Dan akhirnya mereka terkejar. Nah, ketika sudah terkejar, apa yang terjadi? Maka mereka ketangkap dan mereka pun juga dicongkel matanya. Kisos. Ini Bapak Ibu ya, pisau itu yang tajam dipanasin, ya, pisau tajam dipanasin, setelah itu dicongkel matanya, dikeluarin. Ces, dingin banget ya. Karena dia mencongkel matanya para pengembala. Udah diambil ontanya, dibunuh juga, dicongkel juga. Rasul bilang, panggil dia, tangkap mereka ini. Maka dicongkel matanya, dan mereka dihilangkan kaki dan tangannya bersilang. Tangan dan kakinya dihilangkan, dipotong, bersilang, dan dilemparkan ke padang pasir sampai mereka mati sendiri. Hukumannya luar biasa itu. Cara pembunuhan seperti itu. Karena ini sesuai dengan dalam Al-Quran ya. Di surah Al-Ma'idah juga. Ayat berapa itu Bu, Bapak? Bukan, ayat yang lain. Hukuman bagi pembegal. Bagi orang yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ada yang tahu? Ayat berapa itu? Di Al-Ma'idah juga. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dia mendapatkan hukuman seperti ini. Maka dia dihukum dengan cara dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Al-Ma'idah 33. Al-Ma'idah 33. Hukuman untuk para pembegal atau orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, Al-Ma'idah 33. Disebutkan sesungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, itu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Demikian sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar. Jadi orang tadi karena membuat kerusakan di muka bumi kan, udah dikasih susu onta, diobati oleh para pengembala ini, onta juga onta zakat, dibunuhnya para pengembala itu, dicongkel matanya, diambil ontanya, nah ini membuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka dia pun dicongkel juga matanya. Rasul menyuruh para sahabat tangkap, congkel juga matanya, kisos. Dan dia membunuh, maka dia dibunuh juga. Tapi pembunuhannya bukan di penggal kepalanya, tapi di sini. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
dipotong secara bersilang dan dibiarkan di padang pasir dengan panas yang luar biasa sampai mereka mati. Karena mereka sadis, maka hukumannya lebih berat lagi. Ya. Dan di Al-Maidah 33 ini juga seharusnya bisa dipakai untuk hukuman pembegal. Karena pembegal ini membuat kerusakan di muka bumi. Orang jadi nggak aman mau keluar. Naik motor, diambil motornya. Ya, ditebas ini jari-jarinya, ditebas lehernya, ditebas juga tangannya. Orang merasa nggak aman, terutama para wanita ya. Tapi laki-laki juga kena tuh, kita lihat banyak sekali di mana-mana pembegal. Bukan pembegal payudara ya. Sekarang makin melebar nih pembegal payudara, pembegal pantat. Iya, Ustadz kok tahu? Ya kita kan baca sosial media, Bu. Ibu-ibu kan nggak tahu, karena ibu tidak baca sosial media. Berita-berita yang viral tuh kita baca, pengen tahu bagaimana perkembangan. Kalau ibu-ibu di sini kan bacanya apa? Quran dan hadis. Bacanya Quran dan hadis, kalah kita, Pak. Ya, mereka ini sudah tidak cinta dengan dunia lagi. Maka dikasih duit pun suka nolak. Kasih duit suka nolak. 3 kali dikasih duit sama suami, tolak terus. Kenapa? Transfer aja. Ternyata suruh transfer. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa di kitabnya Asy-Syarhul Mumti' Al-Maidah 33 ini cocok untuk hukuman para pembegal. Kalau diterapkan gimana Bapak Ibu? Masih ada nggak pembegal? Andai kata diterapkan ini, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, nggak berani orang begal. Iya, dia menyakiti orang lain. Orang mau ke sana nggak aman, membuat kerusakan di muka bumi. Mau ke sana nggak aman, sana nggak aman, sana nggak aman. Yang mau memperkosa juga nggak berani, membunuh nggak berani, berzina nggak berani, aman insya Allah. Orang semakin baik. Cuman hukumannya ini lemah, hukumannya gampang, ringan, cuman penjara tok. Di penjara juga enak, makan gratis. Ya, bahkan bisa cincai, kapan-kapan bisa keluar, dapat abolisi sama amnesti, misalnya. Ya, jadi gampang sekali. Coba diberikan hukuman yang tegas untuk bisa meminimalisir kejahatan yang ada, bukan menghilangkan total. Kayaknya susah deh kalau total, karena ya masih banyak orang-orang yang nantinya bisa digoda kembali oleh syaitan. Baik ya. Sekarang yang berikutnya, itu kembali kepada keputusan hakim ya. Kalau hakim di pengadilan mengatakan mereka dibunuh, maka dibunuh meskipun sifatnya bukan dosa membunuh. Jadi yang disebutkan tadi kan masalah rajam, karena dia berzina setelah dia pernah menikah, atau membunuh maka dibunuh, atau orang itu murtad, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa dia murtad keluar dari agama Islam, bunuhlah dia. Tapi yang mengeksekusi bukan kita. Rasul yang mengatakan demikian, ulil amri, penguasa kalau tegak hukum Islam. Sekarang banyak gak yang murtad? Bahkan jadi permainan ya, keluar masuk. Ya, di mana ada duit disitulah dia berada. Seperti bunglon, kadang-kadang jadi hijau, kadang-kadang jadi merah, tergantung dunia ada di mana. Kadang-kadang Islam, kadang agamanya ini, kadang agama ini, terbalik lagi ke Islam. Ya, ini kalau dalam hukum syariat nggak boleh. Kalau Anda mau jadi kafir, boleh, silakan. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau Anda sudah masuk Islam, tidak boleh keluar. Nah, itu konsekuensinya. Makanya ketika masuk Islam, pikir-pikir dulu. Coba dengan penuh keikhlasan, dengan keyakinan, berilmu dulu, pelajari Islam. Karena secara hukum Islam, begitu keluar lagi, murtad, itu hukumannya boleh dibunuh. Tapi membunuh bukan orang per orang. Ya, kembali kepada ulil amri atau penguasa ya. Dan bisa juga dosa-dosa yang lain jika ditetapkan oleh hakim. Misalnya apa? Misalnya tukang sihir. Tukang sihir juga bisa dibunuh. Maka di Saudi Arabia itu tukang-tukang sihir, dukun-dukun yang ketahuan
terbukti, pengakuan, ada saksi, mereka didatangkan ke hakim, itu dibunuh. Dukun-dukun nggak berani di sana. Kalau ketahuan tukang sihir ditangkap. Di sini tukang sihirnya bebas, dukunnya bebas, bahkan ada persatuan dukun se-Nusantara. Ada itu, ada juga IPI, Ikatan Paranormal Indonesia. Saya lihat itu, ada di Instagramnya tuh, Ikatan Paranormal Indonesia. Persatuan dukun se-Nusantara. Ada persatuannya bahkan. Si dukun-dukun ini semua pasti mereka mengambil sesembahan selain Allah. Dan mereka kadang-kadang tidak terang-terangan, tapi sekarang sudah berani terang-terangan. Dulunya mereka sembunyi-sembunyi, berkedok kiai. Kiai sebetulnya dia dukun. Dia ustadz, ya pengobatan alternatif, istilah-istilahnya itu macam-macam. Orang pinter, sebetulnya orang paling bodoh. Bukan orang pinter, orang bodoh. Orang bodoh, kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Dosa besar yang paling besar. Kalau orang pinter nggak mungkin melakukan kesyirikan. Cuma mereka tutup ya ritual seperti itu, pengakuan mereka kepada masyarakat, saya punya pesantren, tahfiz Quran, saya punya majelis zikir, dia punya santri. Kan orang percaya dong. Ya, padahal mereka ini dukun ya. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga orang yang menggauli hewan. Dan itu terjadi di masyarakat. Orang yang menggauli hewan, hewan dizinahi sama dia. Hewan gak mau, dipaksa sama dia. Dan itu pernah terjadi. Ada yang kambing, ada sapi. Dan pernah di Bali itu kan, saya pernah baca dulu, di Bali itu ada yang menggauli sapi, dan sapinya yang dieksekusi, dibawa ke tengah-tengah laut dan ditenggelamkan. Kata sapi, apa salah saya? Kesian. Ditenggelamkan di tengah lautan. Sedangkan laki-laki tadi ini cuma dihukum secara hukum adat. Selesai hukum adat. Tapi si sapinya ditenggelamkan ke lautan. Kenapa? Ini bisa menimbulkan bahaya mudarat bagi masyarakat, karena keberadaan sapi itu masih ada di tengah-tengah kita. Kan dia nggak mau. Dia juga bisa diajak ngomong, mau nggak? Nggak mau pasti dia. Bukan pasangannya. Tapi kan dipaksa. Iya. Kambing juga gitu. Kalau sampai nggak keluar gimana? Tetap di dalam. Bisa seperti itu. Ketawa nih anak-anak nih. Kenapa? Udah pernah ya? Hati-hati ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini ada kita baca di berita-berita kan, nauzubillah sampai berdarah-darah gitu ya. Nauzubillah. Ini masuk manusia loh. Kok bisa seperti lebih jelek dibandingkan hewan? Nah, artinya kalau itu terjadi, maka kembali kepada hakim yang memutuskan, dan itu bisa juga menjadi penyakit, membuat kerusakan di muka bumi. Atau LGBT. LGBT juga itu zina yang paling brengsek. Maaf ya kalimatnya. Ya, zina aja sudah luar biasa kan, hukumannya dicambuk 100 kali kalau memang dia masih gadis dan bujang. Kalau sudah pernah menikah, dihukum mati, dirajam. Ini LGBT, tempat yang penuh dengan bakteri, virus, dan membuat kerusakan yang luar biasa. Kalau hakim memutuskan dibunuh, dibunuh. Ya, hakim akan memutuskan nanti ya. Ya. Dan dosa-dosa yang lain ya. Sekarang kita yang terakhir sampaikan beberapa dosa-dosa yang bisa dijadikan orang tersebut dibunuh juga. Seperti orang yang menghina Allah. Menghina Allah atau menghina Rasulullah. Maka mereka juga bisa dibunuh. Atau menghina malaikat. Ya, enggak boleh dihina, enggak boleh dinistakan. Nanti hakim ya memutuskan, bukan orang per orang. Sekali lagi, bukan kita yang membunuh orang lain. Meskipun dosanya luar biasa dan kita merasa marah, tetap pemerintah yang memberikan hukuman. Kalau andai kata ada orang ketahuan dia menghina Allah, melecehkan Allah, atau menghina Rasulullah, seperti di Pakistan itu kan. Di Pakistan itu kalau ada orang menghina Rasulullah, ditangkap hukuman mati. Dihukum mati, mereka dipancung. Di Pakistan lebih tegas itu. Ya. Atau menghina para malaikatnya. Seperti kemarin tuh menghina para malaikat. Malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat yang menurunkan hujan. Saya kejar nanti malaikat itu. Saya akan marah sama dia. Siapa tuh? Gufron tuh. Si ODGJ. Si Mama Gufron. Tahu kan Mama Gufron?
Ya luar biasa itu dengan di sosial media di YouTube kan ada tuh dia menghina para malaikat. Malaikat saja bisa diatur dan dimarahi sama dia. Nauzubillah. Bahkan dia mengatakan yang masuk surga itu bukan Islam saja. Semua agama masuk surga. Ini sebetulnya sudah murtad dia. Tapi dielu-elukan, dimuliakan, dicium tangan, dicium kakinya. Orang gila ini. Banyak sekali kemungkarannya. Bahkan dia merasa sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Pernah bertemu Rasulullah, mendapatkan perintah langsung. Waduh, macam-macam sudah. Aduh, ini orang ya. Tapi kok herannya, dia datang dengan dikawal. Dia naik ke podium, banyak pengikutnya. Ya Allah, kan nggak boleh kasih panggung orang ini. Dia bukan orang berilmu. Cuman inna makoli inna. Nggak bisa apa-apa. Ya, nauzubillah. Jadi orang yang menghina, kalau dia tinggal di Saudi Arabia, Mama Gufron ini udah dipenggal lehernya. Di Pakistan aja, penggal lehernya sudah. Tapi di Indonesia bebas dan pengikutnya banyak. Dan dicium kakinya juga. Saya lihat di YouTube tuh ada. Saya nggak berani ngomong loh tanpa melihat. Santriwati, perempuan-perempuan nih SMP, SMA mencium tangannya dan mencium kakinya. Kenapa ini orang yang mulia? Ya, mulia apanya? Ini setan ini berbentuk manusia. Ya, jadi seperti itu. Atau yang boleh dibunuh juga kalau orang itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan dia tidak mau bertobat, maka dia kafir. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Allah katakan halal, dikatakan haram. Allah katakan haram, dikatakan halal. Maka dia jatuhnya murtad, keluar dari Islam. Atau orang yang berani mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib. Ya, dia mengingkari kewajiban sholat. Dia muslim ya, mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad. Nah kalau murtad, bagaimana hukumnya? Ya, barang siapa mengganti agamanya menjadi murtad dengan cara apapun, maka kata Rasulullah, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Atau mungkin dia menghalalkan zina, berani menghalalkan khamr, ya, bahkan berani memperbolehkan LGBT. Pengikutnya ada kemarin tuh. Ada tokohnya juga, tokoh agama yang ditokohkan ya. Berani mereka untuk menghalalkan LGBT. Enggak tahu saya dibayar berapa dia. Kok berani sekali berbuat seperti itu. Bahkan juga berani menghalalkan son horeg. Ya, kalau itu sih bukan masalah kisos ya, tapi ini suatu kemaksiatan juga gitu. Ibu tahu son horeg? Gak tahu lagi kan? Gak baca sosial media. Bacanya Quran dan hadis. Berisik itu loh, suara yang memekakkan telinga, bergetar seperti gempa. Di kota mana, Bu? Kota Malang ya, Jawa Timur ya. Alhamdulillah di sini nggak ada kan? Speaker yang gede-gede gitu dia dengarkan, bisa memekakkan telinga. Ini kan kemaksiatan ya. Tapi saya rasa cukup. Jadi ada 3 perkara dan kita tambahkan lagi perkara-perkara yang lain yang berkaitan hukum membunuh seorang muslim ya. Hukumnya adalah dosa besar dan diancam dengan ancaman yang sangat menakutkan. Membunuh seorang muslim nggak boleh, membunuh orang kafir pun nggak boleh, kecuali kalau di medan perang ya. Orang kafir yang memang dengan mereka kita damai, ada gencatan senjata, ada perjanjian, mereka sebagai duta besar di Indonesia, mungkin mereka sebagai businessman, mungkin mereka sebagai turis dan lain-lain. Kita tidak sedang berperang dengan mereka, maka mereka tidak boleh dibunuh. Kalau membunuh mereka hukumnya dosa besar dan diancam Rasul dengan ancaman apa? Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, dibunuh, maka dia tidak akan mencium aroma wanginya sorga nanti pada hari kiamat. Jangankan masuk sorga, mencium aromanya saja tidak bisa. Sedangkan mencium aroma sorga itu bisa dilakukan sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi 70 tahun sebelum masuk sorga sudah tercium aromanya. Nah orang itu nggak bisa mencium aroma sorga, apalagi masuk sorga. Kenapa? Karena dia membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita, damai. Ya, nggak boleh itu yang namanya bom-bom teroris itu ya, itu semuanya dosa besar. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Ada mic nggak Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya bertanya, Ya. ada saudara tidak sholat, habis itu tidak sholat dia mabok-mabokan, apa itu hamar atau itu? Saya tegur tapi dia nggak mau, bagaimana caranya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng banget ya. Baterainya baru nih. Baru dicas ya Bu ya. Iya, mungkin tadi habis makan 2 piring mungkin ya. Dicasnya dengan makanan. Jadi begini Bu ya, ada orang yang tidak sholat, bahkan dia minum khamr. Ya tentunya berdosa besar. Kalau dia orang kafir saja kita nasihati. Jangan begitu ya. Meskipun agama mereka mungkin tidak mempermasalahkan, tapi kita tidak mau mereka sembarangan takutnya diikuti sama orang lain. Apalagi dia muslim, tentunya kita nasihati, kita dakwahi, kita perbaiki dan kita doakan. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita inginkan, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, usaha saja berusaha. Coba nasihati lagi, dakwahi lagi, perbaiki lagi, doakan lagi. Kalau nggak berhasil, minta tolong orang lain. Barangkali ada ustadz, ada tokoh agama, atau mungkin temannya. Kita nggak tahu orang itu bisa berubah dengan cara yang seperti apa. Atau mungkin orang tuanya, bangun malam, minta sama Allah berdoa menangis-nangis, agar orang itu mendapatkan hidayah. Ya kita nggak tahu, mungkin dengan sebab doa, mungkin dengan sebab nasihat, atau kita ajak mereka taklim, datang ke kajian seperti ini misalnya. Mungkin bisa jadi kan, dia mendengarkan ceramah, kajian, lalu dia tersentuh, di akhirnya dia bertaubat. Ya. Atau mungkin ajak dia untuk ziarah kubur. Untuk apa? Untuk melembutkan hati yang keras. Karena semua pelaku dosa-dosa besar dipastikan hatinya sedang keras. Siapapun yang pelaku dosa besar, apapun dosanya, selama itu dosa besar, hatinya sedang keras. Ya, maka perlu dilembutkan. Ketika lembut, semakin lembut hati seorang manusia, insya Allah dia semakin bisa meminimalisir tingkat dosa. Semakin lembut, semakin sedikit dosanya. Semakin lembut, semakin banyak ya ibadahnya, amal solehnya, ketaatannya, kebaikannya. Jadi masalah di hati. Kalau hati itu baik, baik seluruh anggota tubuh manusia. Kalau hati yang jelek kata Rasulullah, maka jelek juga seluruh anggota tubuh manusia. Ya, jadi coba dengan beberapa cara tadi ya, mungkin dinasihati, dakwahi, perbaiki, doakan, atau minta teman yang menasihati, atau mungkin ada ustadz yang menasihati, atau ajak kajian, atau ziarah kubur, atau mungkin dia diberikan bantuan atau hadiah. Kadang-kadang orang tuh mau mengikuti nasihat kita karena kita memberikan dia hadiah, bantuan-bantuan barangkali. Kasih uang, mungkin dia juga miskin ya. Akhirnya dia mau, ya deh saya ngaji deh. Awalnya susah banget, dinasihati, enggak sholat juga, minum khamr juga, berzina juga. Ya bisa jadi, karena banyak orang-orang yang berubah dengan sebab bantuan, hadiah untuk melembutkan hati dengan fulus. Bil fulus kulli syai'in tembus. Iya, dengan uang tuh biasa kadang-kadang orang mau berubah, mau mengikuti nasihat kita. Tapi begitu kita gak ada duitnya, nasihat mulu. Dia gak suka, ada kita kabur. Tapi begitu kita kasih bantuan, kasih apa hadiah, mungkin pergaulan kita akhlak juga baik, ya misalnya, banyak orang akhirnya simpati. Datanglah hidayah Allah kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, surat An-Nisa ayat 93. Di sini disebutkan kekal di dalam neraka. Terus bagaimana seorang muslim yang membunuh, apakah bisa masuk surga? Ya. Sudah? Sudah. Ya, betul ayatnya, tinggal pemahamannya saja. Khalidina fiha. Allah menyebutkan di situ ya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia diberikan balasan dengan neraka jahanam, dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Padahal dia muslim kan? Yang kekal kan orang kafir. Kenapa Allah katakan kekal? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, makna kekal di sini bukan seperti kekalnya
orang kafir. Kekal di sini maknanya dia bertahan lama, begitu lamanya dia di neraka. Gara-gara dia membunuh seorang mukmin. Ya. Jadi bisa masuk surga ya Ustaz ya? Pada akhirnya seorang muslim yang dia matinya tetap muslim ya, dia matinya sebagai muslim, dia bertauhid, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Selama dia memang matinya, Allah menilai dia matinya sebagai seorang muslim, kalaupun dia berdosa disiksa kubur, kalaupun dia berdosa disiksa neraka. Tapi pada akhirnya seluruh muslim tidak lagi tersisa di neraka, semua dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Yang kekal abadi, yang tinggal tersisa orang kafir saja di sana. Orang kafir masuk neraka, muslim masuk neraka. Bedanya di mana? Orang muslim yang matinya sebagai muslim ya, kalaupun dia disiksa di neraka, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat semuanya bahwa mereka tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Yang kekal itu orang kafir. Dan kalimat kekal tadi di surah An-Nisa, Allah katakan bagi orang yang membunuh. Membunuh kan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beda dengan kesyirikan. Kalau syirik keluar dia sampai mati tidak bertobat ya, berarti dia kafir, siksa nerakanya kekal. Tapi sekedar membunuh saja, ini muslim membunuh seorang muslim, seorang mukmin dia bunuh, itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi dia berdosa sangat besar. Dan Allah memberikan ancaman khalidina fiha, mereka itu orang yang kekal dalam neraka jahanam. Maknanya kata Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama lain ketika menafsirkan ayat tersebut, An-Nisa 93, akhirnya dia bertahan lama di sana. Lama sekali di neraka itu. Seakan-akan seperti orang yang kekal. Nah, begitu maknanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai orang yang meninggal memiliki utang. Bagaimana kalau sebelum disolatkan ahli warisnya melunaskan hutang itu? Atau sudah diikhlaskan sama pemberi piutang. Orang yang meninggal dalam kondisi punya hutang, ini kan Rasulullah ya, bukan kaum muslimin yang lain. Rasulullah saja yang tidak mau mensolatkan jenazah tadi, dia kan muslim, tetap disolatkan oleh para sahabat. Sahabat meninggal ini disolatkan oleh sahabat yang lain. Cuma Rasulullah saja nggak mau, karena Rasulullah mencela, nggak suka sama kaum muslimin yang mati dalam kondisi punya hutang. Dan ternyata kita sambung hadisnya ya, tadi kan belum selesai. Ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah ini mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan membayarkan hutangnya. Berapa? 2 dinar. Ya. Kata Rasulullah, apakah engkau memang membayarkan hutang sahabat ini? Iya. Maka karena ada jaminan dari sahabat ini, Abu Qatadah namanya, bahwa dia akan membayarkan hutang si jenazah, akhirnya Rasul pun mensolatkan jenazah. Karena ada jaminan dia akan membayarkan hutangnya. Akhirnya Rasul mensolatkan. Tapi begitu ketemu besoknya ditagih sama Rasulullah, gimana, udah bayar belum? Karena Rasulullah sudah terlanjur mensolatkan. Karena solat itu kan doa. Rasul sudah terlanjur mendoakan dia, dia ampuni dia, segala macam, rahmati dia, maafkan dia. Tapi kalau memang belum terbayarkan hutangnya, dia masih akan mendapatkan hukuman nanti di alam kubur. Maka setelah terbayarkan, ia melapor, ya Rasulullah, aku sudah membayar. Setelah dibayarkan, Rasul mengatakan, al-an barodat jalatuhu. Sekarang kulitnya sudah menjadi dingin. Setelah terbayarkan hutangnya. Karena orang yang mati dalam kondisi punya hutang, disebutkan dia juga bisa punya peluang untuk mendapatkan siksa kubur. Mati dalam kondisi punya hutang, loh, hati-hati. Ya, karena Rasul mengatakan bahwa jika kamu ingin membayarkan, bayarkan hutangnya. Jika kamu tidak ingin membayarkan, maka serahkan dia kepada siksaan Allah. Nah, ini kan berbahaya ya. Ada peluang untuk mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau sudah dibayarkan, sebelum disolatkan oleh ahli warisnya, dibayarkan, dilunasi, atau mungkin sudah diikhlaskan sama pemberi piutang, ya insya Allah aman kan? Untuk masalah ini. Dia aman, maka tetap disolatkan oleh kaum muslimin. Kita tahu atau tidak tahu, tetap kita solatkan. Karena yang tidak mau mensolatkan hanya Rasulullah saja. Karena Rasul ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa perbuatan itu tidak baik. Sama seperti bunuh diri. Bunuh diri pun selama dia muslim, ya kita salatkan juga. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran. Rasul membenci, nggak suka kalau umatnya mati dalam kondisi bunuh diri. Dan pembayaran hutang ini bisa segera dilakukan ya sebelum sholat. Atau mungkin setelah sholat jenazah. Bisa dilakukan sebelum sholat jenazah atau mungkin setelah sholat jenazah.
Kalau memang kita tahu dia berhutang sama siapa, kadang-kadang kan kita nggak tahu tuh, maka diumumkan oleh keluarganya kan, ketika akan sholat jenazah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Kami mewakili keluarga besar si mayit. Barangkali ada hutang-hutang si mayit yang kami nggak tahu, tolong datang kepada kami. Nah, nanti kami akan melunasinya. Tapi harus jujur. Ada buktinya, ada saksinya. Jangan mengatakan, iya dia punya hutang sama saya, $1 miliar. $1 miliar. Mana buktinya? Ya nggak bisa bohong seperti itu, nggak bisa yakin lah pihak keluarganya ya. Tadi kan sudah dijelaskan hukuman untuk yang berzina. Lalu bagaimana dengan orang yang dituduh berzina? Dirusak kehormatannya. Bahkan anaknya difitnah, anak dari hasil zina. Apa yang harus dilakukan selain sabar? Terima kasih Ustaz. Ya. Orang yang dituduh berzina tidak boleh menuduh orang sembarangan, dan dia harus mendatangkan saksi. Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, dirajam, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ya, nggak boleh. Ya, coba caranya gimana? Ada saksinya 4 orang. Di Al-Quran ya, awal-awal di surah An-Nur itu. Atau mungkin sekarang dengan tes DNA ya. Ya, katanya sih bisa dengan cara seperti itu barangkali. Tapi yang jelas nggak boleh sembarangan. Itu kan untuk ngecek anak siapa sebetulnya itu. Tes DNA. Tes DNA ini bukan untuk mengetes perzinahan sebetulnya. Untuk mengecek aja dia ini anak siapa. Mungkin dia berzina dengan banyak orang. Ini bapaknya siapa ini? Ya gitu kan? Karena banyak laki-laki yang dia pakai. Bahkan bukan dibungkus, membungkus. Ya. Apa tahu nggak istilahnya itu? Kan viral kemarin ya. Saya tuh suka baca Bapak Ibu ya, berita ya. Cuman yang tahu ikhwan doang nih. Bukan kepo tapi sebagai bahan untuk ceramah. Ibu-ibu seuzon aja, nggak usah kepo. Sebetulnya saya malas baca gituan, mendingan baca Quran kan. Tapi kan saya harus mengikuti perkembangan berita yang nantinya kalau jamaah nanya, saya bisa jawab gitu. Dan ternyata di sini nggak berlaku, karena jamaahnya nggak baca, bacanya Quran juga. Baca Quran dan hadis. Masya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bentar Pak tadi ya, Ustaz. sedikit Pak. Belum selesai Pak ya, maaf ya. Maaf Ustaz. Jadi dituduh berzina tadi harus mendatangkan 4 orang saksi ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pun pernah dituduh berzina. Bayangkan selevel beliau dituduh berzina. Baca itu di surah An-Nur. Allah turunkan beberapa ayat untuk membantah orang-orang yang menuduh Aisyah itu berzina. Jadi jangankan orang sekarang, istri Nabi saja dituduh berzina. Lalu beliau tidak melakukan perzinahan. Dan beliau menangis berhari-hari. 1 bulan beliau menunggu turunnya wahyu. Baru Allah turunkan. Tapi kan menunggunya itu dalam kondisi menangis, sedih. Kenapa? Banyak sekali orang percaya. Banyak orang yang percaya, terutama orang-orang munafik. Dan orang-orang kafir pada waktu itu. Tuh kan bagaimana? Istrinya aja begitu. Berarti suami juga nggak benar. Ya, mereka ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Allah turunkan wahyu membantah fitnah tersebut. Dan Aisyah bebas dari fitnah dan tuduhan. Jadi intinya, orang yang dituduh berzina ini, dirusak kehormatannya, maka anaknya pun difitnah, anak dari hasil zina, maka bersabarlah ya. Ini namanya ujian dari Allah. Ujian ditimpakan kepada orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang ditimpa dengan dirusak kehormatan, ada yang dirusak dengan diambil hartanya, ada yang juga diuji dengan sakit, nggak sembuh-sembuh misalnya, dan lain-lain. Jadi bersabar dan sambil berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar yang terbaik dan diberikan kekuatan untuk bisa membersihkan namanya. Dia boleh klarifikasi, dia boleh membela diri, ya bukan sabar tuh diem saja, nggak usah begitu. Kalau memang dia nggak melakukan, ya sampaikan bahwa dia tidak melakukan. Apalagi dia bisa menunjukkan bukti-buktinya, ada saksi-saksinya ya. Dan kalau bisa sih orang yang menuduh tadi, yang ketahuan siapa orangnya, yang menuduh tadi, laporkan. Laporkan ke pihak polisi, berwajib untuk ditangkap, untuk diproses. Menuduh ini Pak, kadang langsung di masyarakat,
Tapi juga banyak di sosial media. Netizen-netizen itu luar biasa. Memberikan komentar-komentarnya, Masya Allah, sangat menakutkan, mengerikan. Iya, kadang-kadang orang tuh nggak berbuat, dituduhnya berbuat. Selalu pikirannya tuh negatif thinking. Berpikirnya negatif. Nah, orang seperti ini bisa dicek akunnya. Siapa ini? Netizen ini. Siapa namanya? Akun bodong misalnya. Lapor polisi, bisa dicek. Orang tuh akhirnya ketangkap. Dia menuduh sembarangan, itu bisa diproses. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ustadz, tadi uraian Ustadz mengenai membunuh muslim secara lahir, Ustadz. Nah, ini bagaimana kalau membunuh muslim secara batin dan terjadi antara suami istri? Istri tidak mau sama sekali patuh kepada suami. Misalnya yang paling gampang, kalau misalnya suami datang dari kerja, istri kan biasanya ngasih teh hangat ya Ustadz ya, yang manis-manis sikit lah Ustadz gitu, supaya suaminya senang gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Kemudian rumah juga berantakan. Kemudian sampai hubungan yang intim pun istri tidak mau Ustadz. Suami sudah berusaha maksimal mungkin untuk memberitahu istri, tapi saya mengambil istilah itu tadi Ustadz, membunuh secara batin suaminya Ustadz. Mohon petunjuk Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fiik. Membunuh secara batin. Suaminya stres. Stres dengan istrinya. Ya, enggak ditusuk sampai pakai pisau, enggak, enggak. Cuman tersakiti hatinya. Sakitnya tuh di sini. Dibunuh batin suami itu sama istri. Ini kan contohnya istri ya, tapi bukan di sini kan orangnya kan. Di sini kan kelihatannya soleha semua. Kelihatannya. Ibu ya, kelihatannya. Tapi ternyata belum saya jawab. Ternyata benar soleha. Alhamdulillah. Ya memang seperti itu terjadi kok Pak di masyarakat ya. Terutama bagi bapak-bapak yang sudah pensiunan. Mohon maaf nih. Karena sudah nggak kerja lagi kan. Fulusnya kan sedikit, tinggal ngarepin uang pensiunan. Jadi ketaatan istri kepada suaminya semakin berkurang. Dulu ketika kerja, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Terutama di awal bulan. Ketika gajian tuh, kan suami ngasih uang tuh 50 juta tuh. Wow, amin dong. Duit aja amin. Kalau duit aja langsung kenceng banget aminnya. Mohon maaf ya Bu ya, saya kasih contoh 50 juta, padahal hakikatnya kan lebih dari itu ya. Ketika gajian ya, suami masih bekerja, ini mohon maaf nih, ini curhat dari bapak-bapak lain, tempat lain juga begitu. Sama pertanyaannya, jangan-jangan orangnya sama ya. Ketika sudah pensiun, ketaatan itu berkurang. Ya udah 55 kan biasa pensiun ya, 55, 56, 57, 58. Dan ketika diajak berhubungan juga suka nggak mau. Itu curhat juga. Saya ngajar di masjid-masjid yang lain sama pertanyaan seperti ini. Ya, curhat dari orang-orang yang sudah pensiunan. Karena mereka sudah tidak bisa lagi banyak memberikan uang kepada istri. Karena istri itu biasanya tunduk patuh kalau ada uang abang disayang, tidak ada uang nyawa melayang. Jahat banget istri begini. Ada uang abang disayang, nggak ada duit, ntar dulu. Disuruh ini nggak patuh, suruh ini nggak patuh. Pulang nih kata bapak tadi kan, kita pulang kasih teh anget, kan capek tuh ya. Masya Allah. Dulu ketika masih kerja, biasanya mungkin begitu kan. Kasih teh anget, Masya Allah dibuatin, ada makanan sudah siap, diajak berhubungan mau, ya. Tapi begitu sudah pensiunan, lakum dinukum. Seakan-akan beda agama, kan sama-sama Islam. Kamu urus kamu diri kamu, saya urus diri saya. Kenapa? Kamu udah nggak kerja lagi kan? Iya, nggak bisa ngasih saya sebagaimana dulu. Sebetulnya masih ada uang itu, tapi subhanallah, kok masa sayang dan cinta karena duit? Mana cinta selama ini tidak terbukti berarti kan? Tapi begitulah ya. Terlebih-lebih, mohon maaf ini karena pertanyaan dari tempat lain juga. Terlebih-lebih ketika istrinya menopause. Ketika menopause ya berapa sih menopause Pak, Ibu?
55 kali ya. 50 tahun ke atas lah. Ibu-ibu belum mengalami. Di sini kan rata-rata 20-an, Mbak. Rata-rata 20-an, belum mengalami menopause. 20-an plus 50. Kalau sudah menopause, secara ini kan kita tahu ya bahwa keinginan untuk berhubungan tuh mulai menurun. Tidak sama seperti sebelum menopause. Anak-anak belum tahu ya. Jadi kalau sudah wanita sudah tidak haid lagi, maksudnya menopause tidak haid lagi, biasanya keinginan untuk berhubungan tuh kecil sekali. Ya, dan susah untuk diajak, suka banyak nolaknya. Tapi biasanya kalau sebelum menopause masih ada gairah, masih ada semangat untuk melayani suami. Jadi itu pengaruh juga. Pertama pengaruh karena pensiun, yang kedua karena pengaruh menopause. Jadi survei membuktikan banyak dialami oleh para suami yang curhat kepada saya. Ya, kalau saya tidak ada masa pensiunnya, karena dakwah terus kan, tidak kerja di kantor. Ya, demikian. Jadi gimana caranya? Tentunya si istri tadi berarti sudah membunuh batin suami, membunuh batin. Tapi tentunya bukan hukumnya kisos. Dia telah membunuh batin saya kesel, dongkol, jengkel, stres saya ini. Ya udah kalau gitu dibunuh kembali. Ya nggak boleh dengan karena itu kan masalah batin ya, bukan masalah zohir. Nah orang seperti ini si istri tadi perlu diperbaiki. Itu tugasnya suami. Itu namanya ujian. Uang. Itu namanya ujian. Suami diuji oleh istrinya. Mungkin ngaji loh. Mohon maaf nih, ngaji dia. Rajin ngaji, karena ini yang curhat sama saya banyak loh. Ini mohon maaf, Bapak perwakilan sebetulnya. Di mana-mana di masjid saya ngajar Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Banyak pertanyaan seperti ini. Diuji si suami itu. Padahal saya katakan mungkin istri nggak ngaji kali Pak. Ngaji Pak Ustadz, murid Pak Ustadz juga. Murid Pak Ustadz juga. Oh iya, ada di sini orangnya katanya. Ngaji, rajin ngaji, berjilbab, bahkan bercadar atau gimana, rajin ke sana ke sini. Tapi untuk masalah suaminya semakin berkurang. Nah itu dosa besar itu. Mana hasil ngajinya? Hablum minan nas. Yang pertama kali yang terbesar dan skala prioritas siapa? Suami nomor 1. Kalau haji berkali-kali, umroh berkali-kali, ngaji di mana-mana, hafal Quran, jilbabnya lebar selebar pintu masjid ini. Ya, ngomongnya Quran hadis terus, tapi dia durhaka sama suami, siap-siap siksa neraka. Siap-siap siksa kubur. Dia berdosa besar. Suamimu itu surgamu dan nerakamu, kata Rasulullah. Bagaimana engkau memberikan pelayanan? Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Bisa menjadikan seorang wanita, istri, masuk surga dengan sebab suami. Bisa menjadikan seorang istri itu masuk ke neraka dengan sebab suami. Nah ini perlu disampaikan ya, ini dialami oleh banyak orang sebetulnya. Pelayanannya semakin kurang, perhatian semakin kurang, kepedulian semakin berkurang, rumah berantakan, kata Bapak tadi kan. Dulu rapi ya ketika masih kerja. Begitu sudah tidak kerja, rumah berantakan ya, nggak enak. Padahal Bapak kan sudah di rumah ini, nggak kerja lagi. Maunya kan di rumah rapi, bersih, wangi. Dia nggak lagi semangat untuk bekerja, untuk merapikan rumah. Kenapa? Ujung-ujungnya karena kurangnya duit. Tapi kan pengajian jalan terus. Dari pengajian itu kan sebetulnya dia bisa membangkitkan keimanan, bertambahnya ilmu, bertambah rasa takut kepada Allah. Orang yang paling pertama harus diberikan prioritas, ya, kebaikan-kebaikan yang harus diberikan kepadanya. Siapa? Suami. Orang tua nomor 2 bagi seorang istri. Orang tua nomor 2, pertama suami. Jadi kalau ada seperti ini, tidak membuatkan teh hangat ketika pulang, rumah pun berantakan, tidak mau juga berhubungan dengan suami, suka menolak, tanpa alasan yang syar'i, maka dia durhaka, dia berdosa besar, dan dia diancam dengan hukuman yang sangat menakutkan. Apa itu? Adanya balasan di dunia sebelum di akhirat, karena dia zalim. Zalim kepada orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka si suami tentunya ya sabarlah, ini namanya ujian kan, terus dinasihati, didakwahi, diperbaiki dan didoakan. Dan nanti kalau nggak mempan, tolong sama teman-temannya barangkali bisa memperbaikinya, atau minta ustadznya memperbaikinya. Ya seperti itu kan. Karena saya pun kadang-kadang dimintain tolong sama para ikhwan
untuk memperbaiki istrinya, atau para akhwat yang minta tolong sama saya untuk memperbaiki suaminya, karena sama-sama ngaji dengan saya. Ya begitu ya. Jadi saya ingatkan Bu, ya di sini mungkin nggak ada lah ya, tapi kan saya ingatkan kembali, takutnya terjadi ketika nanti ibu sudah menopause, takutnya terjadi. Kalau sekarang kan belum. Nah, kan sekarang kan suami masih kerja nih kan, masih memberikan uang. Nah, nanti kalau ibu sudah mengalami, hati-hati, berdosa besar. Dan tentunya hukumannya bukan kisos. Membunuh batin itu membuat suami semakin benci, membuat suami semakin tidak nyaman, tidak betah di rumah. Maka jangan marah nanti, akhirnya suami cari yang lain. Udah pensiun? Bisa saja. Meskipun sudah pensiun bisa cari yang lain. Mungkin dia masih punya uang stok. Atau mungkin ada wanita lain yang suka sama dia. Aku sudah pensiun, nggak apa-apa. Aku cuma butuh kasih sayangmu. Aku sudah pensiun, uang nggak ada. Uang nanti dari aku. Asalkan kamu mau menjadi imamku. Asalkan engkau mau jadi imamku, aku tanggung semuanya. Oh begitu, oke, kapan kita nikahnya? Akhirnya istrinya, ya terjadilah poligami kan? Atau mungkin diceraikan istrinya. Jangan salahkan suami, suami juga punya tingkat kesabaran kan? Sampai kapan begini? Sabar-sabar, ada anak juga udah besar-besar, atau anak sudah menikah juga. Tapi lama-lama kan orang nggak bisa juga, karena tingkat kesabaran itu ada batasnya. Ya, karena si istri barangkali tidak berubah dan semakin dahsyat tingkat kedurhakaannya. Yang anehnya kalau dia tidak ngaji barangkali terbuka aurat, ya bisa dimaklumi lah orang seperti ini. Memang dia nggak punya rasa takut kepada Allah. Yang anehnya adalah kalau dia ngaji, dia taklim, terlihat sebagai orang yang soleha, secara zohirnya, kok berbuat seperti itu nggak pantas. Ya. Baik, barangkali sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.